Tes 1 2 3. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gus Riawan. Oke, pada video kali ini adalah video spesial buat teman-teman yang baru paham apa itu STB OpenWrt. Jadi sebelumnya sudah saya upload ya video tutorial bagaimana cara menggunakan STB OpenWrt bagi pemula ya. Nah, tapi di video sebelumnya itu terlalu menurut saya sudah ketinggalan ya, perlu diupdate lagi video terbaru ya teman-teman. Nah, makanya dari itu di sini saya sekaligus memperkenalkan paket STB OpenWrt yang saya jual di toko Shopee saya. Nah, langsung aja nanti untuk link deskripsi atau link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman langsung aja cek ya yang mau beli paket STB OpenWrt yang sudah disetting open class-nya. Jadi nanti kita akan menggunakan open class-nya untuk tunnelingnya teman-teman. Nah, di sini ada paket STB OpenWrt, STB only ya. Kemudian ini tipenya atau serinya adalah tipe HG680P atau yang RAM 2GB teman-teman. Nah, untuk yang seri B860H atau V1 itu saya tidak selalu ready ya, karena untuk yang V1 itu kan RAM-nya cuma 1GB ya teman-teman. Jadi untuk peminatnya masih kurang. Jadi teman-teman itu selalu request yang minta RAM 2GB atau yang tipe ini ya teman-teman. Makanya saya selalu ready stock yang tipe ini. Nah, untuk V1 mungkin kedepannya ya saya ready stock, tapi untuk sekarang ini masih kosong ya teman-teman. Nah, di dalam paket STB OpenWrt kalian akan dapat apa aja ketika kalian membeli ya teman-teman. Nah, untuk paket STB OpenWrt ini saya jual di toko Shopee saya dengan harga 338.000 ya teman-teman. Sudah dapat ini ya. Pertama adalah SD card atau memorinya. Nah, ini yang sangat penting ya teman-teman. Kalau nggak dapat ini STB kalian bisa diinstal di dalam MC, cuman kurang fleksibel aja ya. Jadi di sini OS OpenWrt atau Premier OpenWrt ditanam di dalam SD card atau memori ini. Nah, memorinya ini adalah sebesar 4GB ya, kelas 6 ya teman-teman. Di sini kalau barunya seperti ini emang baru, cuman saya saya isi primernya, kemudian saya masukkan ke dalam STB OpenWrt. Nah, nanti SD card ini ketika kalian STB OpenWrt bermasalah, mungkin primernya rusak atau pengen update primer yang terbaru, nanti teman-teman tinggal burning aja di SD card ini. Jadi lebih fleksibel ya teman-teman. Untuk tutorial caranya nanti saya update di video berikutnya ya, biar tidak terlalu panjang. Langsung aja kita akan masukkan ke dalam STB OpenWrt ini. Nanti kita akan tutorialkan bagaimana cara menggunakan STB OpenWrt ini bagi pemula yang benar-benar masih awal ya kenal STB OpenWrt. Jadi STB OpenWrt di sini nanti kita gunakan untuk tunneling ya, untuk bypass paket unlimited sosmed teman-teman. Nah, yang kalian dapatkan tadi setelah SD card ada adaptor bawaannya yaitu 12 volt 1 ampere, kemudian ada kabel LAN karena nanti ini penting untuk kalian mengkonekkan ke router atau mungkin ke PC atau laptop via kabel ya, agar lebih lancar ya. Nah, di sini perlu kalian tahu juga, saya ingatkan STB OpenWrt yang saya jual di toko kami sekarang semuanya wifi-nya off. Nah, kenapa teman-teman harus wifi-nya off? Nah, ini agar kalian bisa stabil, bisa menggunakan STB OpenWrt ini, sampai salah nih, STB OpenWrt ini dengan nyaman dan tidak overhead ya. Karena kalau kita menggunakan STB yang wifi on, itu kernel atau primernya pasti berbeda dengan yang wifi off teman-teman. Nah, jadi ada yang banyak banget pertanyaan gini, Bang, kalau saya request wifi on nanti bisa nggak di offin gitu di menunya gitu? Tidak bisa. Jadi wifi on, wifi off itu beda primer. Nah, jangan salah nih ya teman-teman, beda primer atau beda kernel lah ya. Nah, jadi tidak bisa kita atur di dalam menu STB OpenWrt atau sering kita sebut lucinya ya teman-teman. Tidak bisa, kita harus ganti primer atau ganti
kernel, baru bisa nanti kita sesuaikan yang mau WiFi on atau WiFi off. Makanya dari itu di sini saya ratakan semua, tidak ada WiFi on tapi WiFi off semua. Nah, agar lebih stabil ya buat teman-teman, saya pikirkan buat teman-teman agar lebih nyaman pakainya gitu ya. Oke. Langsung aja kita akan menggunakan STB only. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini ada beberapa modem ya yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Bang, modem apa aja nih yang cocok untuk STB Open WRT gitu kan? Sebetulnya untuk modem itu banyak banget ya yang support, yang asal modem itu sudah Highlink. Highlink itu apa? Highlink itu, nah di sini ada beberapa contoh ya teman-teman yang saya capture di sini. Highlink itu bisa kita setting atau kita bisa masuk ke dalam halaman settingan modem itu melalui browser, atau kita panggil IP modem tersebut, kita bisa masuk ke dalam settingan modem tersebut. Itu kata lain dari healing ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk istilah formalnya saya kurang paham ya, healing itu apa. Tapi yang saya pahami seperti itu ya teman-teman. Kalau kita panggil IP-nya, kita bisa masuk ke dalam halaman homepage-nya si modem tersebut. Nah, ini ada beberapa rekomendasi modem ya yang menurut saya bagus untuk STB Open WRT. Nah, ini dari harga yang mahal sampai harga yang murah teman-teman. Nah, untuk modem tersendiri ada dibagi dua kategori menurut saya ya teman-teman. Yang pertama adalah modem berbasis LAN. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah modem yang berbasis LAN. Nah, kalau kita lihat di capture kita, di sini ada 5 modem berbasis LAN ya yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah B310, B311, B315, Orbit Star. Orbit Star itu ada 2 ya, Orbit Starlet sama Orbit Star 2 ya teman-teman. Itu bisa juga. Kemudian ada Orbit Max. Nah, ini modem apa salah nih? Ini modem Sultan ya teman-teman, harganya mahal nih, Orbit Max. Nah, kemudian untuk modem yang berbasis USB atau port USB itu yang saya rekomendasikan ada 5 juga. Pertama ada Huawei E3372 Healing. Nah, ini modem pertama yang saya pakai. Nah, ini bagus juga teman-teman. Jadi lebih simple ya, tinggal kita colok ke dalam port USB ini, nanti kita bisa langsung terhubung modemnya. Jadi lebih simpel, dia tidak pakai baterai ya. Kemudian ada juga modem yang menurut saya cukup bagus juga. Ada E8372 Healing. Nah, ini modem ini juga bagus, saya pernah pakai juga. Ini simple juga. Cuman frekuensinya tidak selengkap E3372 Healing. Nah, tapi untuk ketahanannya menurut saya bagus yang E8372 Healing. Panasnya atau overheatnya itu bagus yang E8372 Healing ya menurut saya ya teman-teman. Tapi untuk frekuensinya lebih lengkap yang E3372 Healing. Nah, kemudian ada modem USB yang berbentuk MIFI ya. MIFI ini dia bisa portable. Kenapa bisa portable? Karena ada baterainya teman-teman. Karena ada baterainya. Di sini ada modem E5577. Nah, nanti modemnya ini kita konekkan lewat kabel USB pendek ya. Di sini saya maaf ya tidak ada contohnya. Nah, nanti bisa dikonekkan lewat kabel USB pendek. Nah, di sini kan ada port USB-nya teman-teman. Nah, di kedua ada Huawei E5573. Ini juga bagus juga ya. Ini pakai baterai juga. Kemudian di sini modem MIFI yang menurut saya paling murah adalah Huawei E5372 Healing. E5372 ya. Nah, ini modem seri Huawei yang paling murah MIFI ya. Sudah ada baterainya juga. Nah, ini cuman frekuensinya tidak lengkap ya teman-teman. Kalau kita pakai modem ini biasanya di perdesaan sering tidak dapat sinyal. Nah, saya lupa frekuensi atau bandnya di berapa ya, saya lupa. Teman-teman bisa searching sendiri lah, cari istilah-istilah modem ini ya. Nah, untuk modem sudah cukup ya teman-teman. Langsung aja kita bagaimana cara menggunakan STB Open WRT. Nah, kemudian untuk kartunya, nah saya hampir lupa. Untuk kartunya di sini sekarang ya. Sekarang kita menggunakan operator dari si Luna atau dari si biru teman-teman. Pasti kalian sudah paham ya ini kartu apa. Nah, nanti kita menggunakan paket Akrab teman-teman. Nah, namanya paket Akrab. Kita nanti beli di aplikasi
itu ya, si biru itulah pokoknya. Nah, untuk tutorial cara pembelian paketnya teman-teman bisa cek di deskripsi video di bawah ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bagaimana bang cara beli paketnya, ada videonya sudah saya buat ya. Nah, untuk apa itu kartunya ini kita nanti teman-teman saya sarankan beli kartu kosongan, kemudian sekalian minta registrasi ya di counternya, bawa kakak ya kalian. Nanti paketnya beli sendiri karena bisa, tidak seperti kartu-kartu sebelumnya yang kita harus bundling ya, beli kartu plus paket gitu kan biasanya ada di counter tuh. Nah, kita enggak, kita beli kartunya aja kosongan terus diregistrasi, habis itu kita beli paketnya sendiri lewat aplikasi. Nah, itu untuk caranya ada di bawah video, cek aja ya. Nah, oke, langsung aja kita akan masukkan ke dalam modem. Nah, di sini modem tidak masuk dalam pembelian ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa fleksibel cari modem yang kalian suka ya. Bisa beli di online shop atau di Facebook atau di mana, terserah lah. Kalian cari sendiri modemnya. Yang tadi saya bilang ya, sudah saya rekomendasikan apa aja modem yang cocok ya. Nah, kita masukkan di sini saya sudah siapkan kartu yang sudah berisi paket akrab ya. Nah, langsung aja kita masukkan, bos. Nah, di sini ya kita masukkan. Oke, kemudian kita tutup. Oke, karena ini modem berbasis LAN. Lah, terus gimana nih konekin ke dalam STB OpenWrt sedangkan di sini inputnya cuman ada USB, Bang. Nah, sebetulnya ada dua solusi ya. Yang pertama yang sering kita pakai adalah ini, converter USB to LAN. Karena modem ini berbasis LAN, jadi kita perlu converter dari mengubah port RJ45 ke USB. Karena inputnya USB semua ya. Nah, di sini ada port LAN, Bang. Ini bisa nggak diinputkan di sini? Nah, bisa, sebetulnya bisa. Cuma nanti outputnya kita bingung lewat mana. Kan port LAN-nya cuma satu. Nah, outputnya kita perlu karena nanti kita bisa konekkan ke laptop atau ke router atau ke PC ya teman-teman, atau ke mikrotik mungkin ya. Nah, kalau dipakai untuk modem ini terus outputnya kemana gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Jadi makanya port LAN-nya mending dibuat untuk sebagai output, sebagai ke PC, ke laptop, ke mikrotik ya, seperti itu. Jadi ini kalau bisa jangan digunakan untuk modem lah ya, karena cuma ada satu, sayang kan kita untuk output saja. Nah, inputnya mending pakai converter seperti ini ya, converter USB to LAN. Terus ada pertanyaan seperti ini mungkin ya, Bang, konverternya yang cocok merek apa, tipe apa gitu kan, mesti pertanyaannya banyak yang seperti itu. Nah, untuk saat ini yang saya tahu ya, untuk converter USB to LAN yang PNP ya, yang cocok langsung di STB OpenWrt, itu ada merek Ugreen ya, Ugreen, seri Ugreen itu tipenya saya lupa berapa, pokoknya yang merek Ugreen insya Allah cocok ya di STB OpenWrt. Kemudian yang saya pakai di sini adalah merek D-Link, serinya ini teman-teman 1312. Ini sudah gigabit teman-teman, sudah 1 gigabit. Nah, ada juga yang modem yang belum gigabit, yang masih mentok 100 Mbps, yang USB-nya masih 2.0. Nah, itu bisa juga teman-teman. Cuman nanti ya nggak apa-apa sih ya, bisa juga pokoknya cocok lah. Ada yang seri TP-Link. Untuk TP-Link itu nanti kita harus jeli memilih produksi V berapa gitu. Kalau yang saya tahu yang cocok itu untuk merek TP-Link adalah V3. Kalau kalian membeli TP-Link yang seri V4 atau produksi terbaru, itu kalian tidak akan bisa connect ke STB OpenWrt untuk merek TP-Link ya teman-teman. Jadi perlu kalian ingat, perlu kalian catat, jangan salah beli untuk converter yang merek TP-Link. Tapi kalau kalian beli merek D-Link atau merek Ugreen, insya Allah cocok ya, tinggal PNP atau plug and play ya, tidak perlu menginstal driver dan lain-lain. Oke. Nah, karena berhubung di sini modemnya LAN, kita langsung aja colokan ya, converter ini bisa di port 1, bisa di port 2. Jadi langsung terkonek nanti ya teman-teman. Kita colokan seperti ini. Di sini karena kita akan menggunakan modem LAN, jadi kita colokan portnya, kita buka dulu ya teman-teman. Maaf ya kalau videonya agak kurang jelas ya teman-teman, karena ini videonya langsung ya, saya nanti mungkin tidak diedit. Nah,
Nah, dari modem ini kita colokkan ya port LAN, ini bisa ke sini, bisa ke sini sih, bebas. Pokoknya yang ada port LAN atau port RJ45-nya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita tinggal colok. Nah, baru nanti outputnya kita bisa langsung colok di port RJ45 atau port LAN yang ada di STB. Nah, karena ini WiFi off ya, jadi harus pakai kabel. Kalau teman-teman nanti, Bang, bagaimana cara konekkan ke HP? Nah, nanti ada solusi lagi yang saya jual ya, yaitu plus router. Jadi nanti videonya akan panjang nih, teman-teman. Nah, ini saya langsung konekkan ke laptop ya, ke PC ya, teman-teman. Jadi lewat kabel. Nah, atau nanti teman-teman bisa konek ke router, bisa lewat port LAN ini ya, atau port RJ45. Nah, seperti ini cukup simple ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan masukkan colokan adaptornya DC 12 volt. Nah, kita akan colokan langsung. Oh ya, untuk modemnya kita akan coba konekkan, kita akan colokan juga kabel powernya. Nah, kita nyalakan, udah nyala. Kemudian kita nyalakan yang tadi, yang STB-nya belum ya. Nah, ketika dicolokkan, teman-teman nanti kalau misalnya tombolnya belum dihidupkan, nanti teman-teman bisa tekan ini ya, tombol ini ya, kelihatan nggak? Nah, nanti akan nyala lampunya. Nah, nanti kita tunggu sampai lampu yang hijau ini atau yang kuning ini berkedip ya, teman-teman, atau ada blinknya ya. Semoga aja videonya nggak terputus. HP saya overheat, bisa terputus nih rekamannya ya, rekaman atau recording videonya. Nah, kita sambil menunggu modemnya loading atau booting, kita sambil menunggu STB-nya booting juga sampai benar-benar menyala. Maaf ya kalau videonya terlalu panjang ya, teman-teman, biar teman-teman yang masih pemula benar-benar jelas. Tapi biasanya ada teman-teman yang bosen nih kalau menonton video terlalu panjang ya. Nah, nanti kita akan demokan juga plus router ya, teman-teman. Kami jual juga yang paket plus router, ada, bisa cek linknya di deskripsi video ini. Jadi teman-teman tenang saja ya. Jadi kalau plus router nanti bisa memancarkan sinyal WiFi, karena WiFi-nya yang memancarkan di routernya, bukan di STB-nya. STB-nya saya selalu off, saya ratakan semua ya, teman-teman, agar stabil ya. Nah, di sini sudah mulai blink ya, blink tapi warna merah. Nah, kalau kita lihat di sini, bentar, oke, agak delay nih. Nah, di sini sudah mulai kedetek nih connected. Kita masuk ke network setting ya. Kemudian kita pilih change adapter option. Nah, di sini kita lihat dulu apakah IP STB sudah kedetek. Caranya klik kanan, kemudian pilih status dan pilih detail list. Nah, kalau kita lihat di sini gateway-nya sudah kedetek IP mode IP STB, teman-teman. Nah, berarti indikasi STB sudah terkonek ke dalam ke PC-nya, teman-teman. Jika kalian tidak mendapatkan IP gateway-nya yang tadi, aduh, salah nih, maaf. Yang 192.168.1.1 yang ada di gateway-nya tadi. Jadi, aduh, maaf nih ya. Saya tadi kepencet. Nah, yang ini itu teman-teman bisa nyalakan ulang STB-nya. Biasanya dia gagal booting ya. Nah, atau kalian tetap misalnya masih sama, itu dicabut SD card-nya, kemudian dicolokkan ulang, kemudian dinyalakan. Nanti pokoknya sampai kedetek lah ke dalam komputer ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kedetek di sini, sudah ada gateway-nya, dipastikan kita bisa langsung masuk ke dalam LUCI atau OpenWrt itu sendiri. Nah, caranya kita panggil IP STB-nya 192.168.1.1. Nah, kita sudah bisa masuk ke dalam LUCI atau kita bisa masuk ke dalam OpenWrt-nya. Nah, untuk username dan password itu username-nya root, passwordnya adalah Indonesia ya.
Ini selalu ya teman-teman, nggak berubah-ubah pokoknya passwordnya ini. Nah teman-teman nanti bisa custom ya untuk username passwordnya. Kemudian kita klik login. Nah untuk password dan username tadi huruf kecil semua ya. Nah, nanti teman-teman bisa ubah di dalam sistem dan sistem di sini. Oh maaf, administration ya, yang di sini ya. Ini teman-teman bisa diubah ya. Nah, oke, kita skip ke langsung aja ke tunnelingnya yaitu OpenClass. Kita menggunakan OpenClass. Oke, di sini OpenClass-nya sudah running ya teman-teman. Saya buat seperti itu agar teman-teman nanti bisa langsung mencoba OpenClass-nya. Nah, kenapa Bang kita pakai OpenClass? Ya, menurut saya OpenClass ini spesial ya teman-teman. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa tool tunneling ya teman-teman. Ada XDEM, ada V2 Raya, Libernet, Paswal, Shadowsoft R+, sama ya. Untuk tunnelingnya udah ya, itu aja. Tapi sebelumnya udah banyak. Tapi yang kita pakai di sini adalah OpenClass ya teman-teman. Karena menurut saya spesial OpenClass ini. Kemudian ada Adblock, ini untuk blokir iklan ya. Nih teman-teman, kalau kita pilih Adblock ini buat blokir iklan agar nanti iklan-iklan yang ada di halaman web itu tidak muncul teman-teman. Kemudian ada terminal, di sini terminalnya untuk komen perintah yang pokoknya yang kita komen bisa diperintah lewat sini. Kemudian di sini ada zero tier. Zero tier ini untuk remote ya, untuk remote jarak jauh tapi harus ada koneksi internet. Oke, kemudian yang spesial juga di sini jadi primer ini sudah saya mood sendiri ya, sudah saya kasih tambahan-tambahan, kasih bumbu ya. Di sini agar bisa jamnya sinkronasi ya dengan jam PC kita, sinkronasi secara otomatis agar jamnya selalu update, selalu benar, tidak ngaco ya. Kemudian di sini tampilannya tentu saya mood sendiri teman-teman. Di sini biar sama satu tema dengan logo saya, Agus Riawan. Nah, saya mood sendiri. Tapi base-nya masih kita menggunakan primer dari Bang Rere. Nah, primer Bang Rere ini teman-teman bisa dapatkan secara gratis ya di channel YouTube-nya Indonesia Tech Channel. Jangan lupa di situ. Nah, ini dari Bang Rere. Cuman di sini saya mod teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke dalam OpenClass-nya atau tunnelingnya karena kita akan menggunakan OpenClass-nya. Nah, teman-teman ini kan sudah running ya, Bang. Cara matikannya gimana OpenClass-nya ini? Gampang, tinggal klik disable. Kita mati, itu akan menonaktifkan OpenClass-nya. Nah, ini sudah mati ya atau dinonaktifkan OpenClass-nya. Nah, kita akan coba menghidupkan kembali dengan cara klik enable OpenClass. Semudah itu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan melihat namanya YACD atau Open Panel. Nah, Open Panel ini penting juga nanti sebagai monitoring ya, monitoring akun yang kita inputkan ke dalam OpenClass. Jadi OpenClass ini butuh sebuah akun ya. Akun itu kayak seperti akun SSH, akun VMesh, akun Trojan, kemudian ada akun Trojan gRPC, kemudian ada akun Trojan WS, WebSocket, kemudian ada akun VLAN ya. Saya pokoknya banyak lah teman-teman. Tapi yang di sini saya selalu menggunakan Trojan WS atau Trojan WebSocket karena di sini kita tadi menggunakan operator si biru. Jadi operator biru itu kita harus menggunakan yang WebSocket metodenya teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk tadi yang kita bilang YACD atau Open Panel untuk monitoring akun kita teman-teman. Kemudian kita pilih proxies. Nah, di sini kita ketika awal pasti seperti ini. Kita klik centang-centang ini agar bisa terbuka. Nah, kalau sudah kita coba klik update di sini sama health check. Nah, pingnya sudah nongol teman-teman. Tapi kalau kalian nanti pingnya tidak nongol, nanti kita sesuaikan dulu bugnya atau akunnya kalian masukkan kembali ya teman-teman. Nah, perlu kalian tahu juga di sini ketika kalian membeli paket STB OpenWrt dari saya itu saya inputkan akun Trojan WS tapi yang versi gratisan yang saya bikin
gratis di hodi.id. Nah, akun gratisan ini tentu ada limitnya sebesar 15 GB pemakaian, itu akun ini akan mati teman-teman. Jadi saya tidak menyediakan akun yang premium. Nah, teman-teman kalau teman-teman mau mengganti akun premium itu teman-teman bisa cari sendiri, atau nanti teman-teman bisa WA saya, nanti rekomendasikan penjual yang menjual akun Trojan WS premium ya. Jadi untuk akun Trojan premiumnya saya tidak menyediakan, tapi teman-teman bisa cari sendiri atau nanti teman-teman minta nomor penjualnya ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah saya inputkan akun Trojan WS gratisan dari hodi.id. Nah, Bang, bagaimana cara menginputkan akun Trojan ke dalam Open Class ini? Gampang sekali, teman-teman. Kita kembali lagi ke dalam overview di sini. Kemudian kita masuk aja ke config editor. Terus kita masuk ke dalam proxy provider di sini. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam config. Nah, disitulah letaknya akunnya ya. Config ya. Nah, kemudian di sini apa tuh? Example bug dan example format. Nah, di sini ada beberapa bug untuk paket akrab ya. Kemudian di sini ada example format, jenis akun apa aja yang akan kita pakai, teman-teman. Karena di sini saya menggunakan Trojan WS, jadi kita nanti menggunakan format yang ini ya. Yang sudah saya setting juga yang menggunakan format yang ini. Kemudian di sini ada Trojan gRPC. Nanti teman-teman bisa eksperimen sendiri. Ini formatnya seperti ini ya, contoh-contohnya. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Kemudian di sini ada vmesh gRPC. Tapi di sini modenya mode bolak-balik ya, atau mode salto, karena ininya dibalik teman-teman. Antara server dan SNI-nya itu dibalik. Karena ini khusus untuk paket akrab ya teman-teman. Kalau kalian teman-teman menggunakan paket lainnya, teman-teman bisa eksperimen sendirilah pokoknya. Tapi di sini saya khusus untuk paket akrab ya. Oke, kita kembali lagi. Kita akan masuk ke dalam example book di sini. Jadi nanti ini akan disensor sedikit ya, separuh ya, agar teman-teman tidak public lah ya. Kemudian kita klik edit. Di sini ada beberapa bug untuk paket akrab teman-teman. Ini saya sensor ya, maaf ya. Book atau SNI bisa berupa domain atau IP. Silakan tes book atau SNI di bawah mana yang work di TKP kalian. Ingat jangan vulgar, oke? Nah, di sini ada beberapa bug atau SNI yang sudah kami tested ya di sini, atau kita coba. Nah, di sini ada zona-zonanya teman-teman. Karena ada beberapa wilayah itu bugnya tidak sama. Misal di daerah Sumatera gitu kan, itu belum tentu sama dengan daerah Jabar, Jawa Barat, atau Jawa Tengah. Jadi teman-teman eksperimen sendiri mana yang work atau yang berhasil di TKP kalian gitu, atau yang connect lah. Nah, tapi nanti untuk defaultnya yang saya inputkan itu adalah bug yang ini teman-teman, 17267 sekian ya, yang itu ya, yang ini ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam proxy provider, karena kita akan memasukkan akun Trojan WS ke dalam Open Class-nya. Nah, yang pertama kita pilih config ini, kemudian kita pilih edit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah akunnya di sini letaknya ya. Yang ini adalah akun ke-1. Nah, yang ini nih teman-teman. Ini akun ke-1. Kemudian ini adalah akun kedua. Nah, ini ya teman-teman. Jadi akun ini sebenarnya tidak hanya cuma 2 atau 1 aja yang bisa kita inputkan. Kita mau inputkan berapapun bisa ke dalam Open Class ini. Nah, ini yang menjadi fitur kelebihan Open Class teman-teman. Jadi kita bisa menginputkan akun lebih dari 1 ya. Nah, tapi untuk yang saya settingkan di sini saya inputkan hanya 2 akun saja ya teman-teman. Nah, gimana cara menambahkan akun tersebut teman-teman? Oke, di sini kita scroll ke atas lagi. Kemudian di sini sudah saya siapkan akun yang sudah saya buat di hodi.id ya, gratis. Nah, yang pertama kita akan memasukkan hostnya dulu ya teman-teman, yang ini kita copy atau salin ya. Kemudian kita kembali ke config editor. Kemudian kita akan coba menginputkan akun yang letaknya yang ini ya teman-teman. Kita ubah dulu namanya biar mudah membedakan. Misal kita beri nama
WS Hodi ya, misal ya, Hodi seperti ini. Untuk nama sebenarnya bebas ya, terserah kalian mau beri nama apa aja, yang penting kalian mudah mengingatnya ya. Kemudian tadi sudah mengopi host yang ini, kita akan pastekan ke SNI karena ini mode bolak-balik ya. Tempel, kemudian kita pastekan juga di host, sama saja ya teman-teman. Oke, kemudian untuk passwordnya kita akan kopikan juga. Ini sering disebut password atau sering disebut ID. Nah, dari ini sampai ke sini ya, kita salin, kemudian kita pastekan ke dalam kolom password ini teman-teman. Kita tempel. Nah, udah ya. Oke, kemudian yang paling penting juga di sini adalah petnya. Nah, setiap penyedia akun itu pasti ada petnya. Kita lihat di sini kita lihat pets Hodi. Nah, ini teman-teman, kalau pets Hodi itu biasanya sampai slash sampai ini ya. Kita copy, salin, kemudian kita paste di sini. Nah, sudah ya teman-teman. Yang sebelumnya tadi namanya WS01 kita akan coba simpan. Klik save. Sudah. Habis kalian menginputkan akun ke dalam config editor atau config tadi, teman-teman harus wajib klik update agar akun yang di sini terupdate. Nah, caranya klik yang ini, lingkaran ini ya, klik update. Nah, sudah teman-teman, sudah berganti ya. Tuh. Kemudian klik health check biar memunculkan pingnya. Nah, sudah muncul pingnya, berarti sudah terkonek untuk akun yang ini, TJWS Hodi. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi caranya sangat simpel sekali teman-teman. Tinggal kita masukkan ke dalam config atau config editor ini, baru nanti kita klik update di sini dan health check di sini sudah terinput akunnya ya. Oke. Nah, terus di sini ada menu apa aja nih Bang? Balancing, auto ping ini buat apa? Manual juga itu buat apa gitu kan? Nah, jadi gini, untuk balancing di sini adalah kalau kita pilih di sini, jadi kita menggunakan fitur yang atas ini, yang balancing ini. Jadi ini kalau kita klik tidak bisa berpindah ya. Tapi melainkan fungsinya kedua akun tersebut akan dibalancing dan akan digunakan secara bersama-sama gitu. Itu adalah balancing. Tapi untuk speed sama saja, tidak ngefek ya, tidak bertambah. Kalau balancing modem lah nanti bisa bertambah teman-teman. Kemudian kalau auto ping itu apa Bang? Kalau auto ping itu di sini kita tidak bisa memilih nih, diklik tidak bisa berpindah ya. Itu secara otomatis dia akan memilih mana akun yang masih bisa connect atau yang masih aktif akunnya. Misal seumpama TJWS Hodi ini mati, pingnya hilang. Nah, ini secara otomatis nanti akan berpindah ke TJWS 02. Nah, jadi dia bisa memilih akun yang masih aktif gitu, teman-teman. Nah, bisa berpindah sendiri gitu. Nah, karena kebetulan di sini tidak ada contohnya, jadi dia anteng aja ya. Nah, kemudian kalau manual itu apa Bang? Kalau kita manual, kita bisa memilih akun mana yang akan kita gunakan. Seperti ini, kita bisa fleksibel. Kita bisa pilih TJWS 02 atau kita bisa pilih menggunakan TJWS Hodi. Nah, kita akan coba menggunakan TJWS Hodi seperti ini dan kita akan coba buat internetan. Nah, kita tekan speed test. Apakah bisa jalan? Nah, jalan ya teman-teman, Hurricane Electric. Nah, bisa jalan teman-teman. Oke, lumayan dapat speed 42 Mbps. Nah, untuk speed ini tergantung TKP kalian ya, tidak bisa disamakan teman-teman. Tidak bisa disamakan. Tergantung sinyalnya yang kalian dapatkan berapa, kemudian itunya berapa. Oh iya, tadi saya lupa ya, itu modemnya kedetek apa enggaknya, itu di mana letaknya Bang? Nanti ya, nanti. Oke, kita akan fokus dulu ke ininya dulu. Kemudian bagaimana cara menghapus akunnya Bang? Tenang saja, caranya mudah. Kalian tinggal blok yang ini, misal kita akan menghapus TJWS 02 ya. Dari hashtag ini sampai strip ini, kalian hapus. Nah, sudah seperti ini, kemudian kita hapus lagi. Nah, sampai seperti ini, kemudian kita scroll ke atas dan pilih save. Kemudian kita kembali ke YACD atau open panel, kita selalu klik update kalau selalu mengedit config editor atau config.
Nah, sudah hilang ya teman-teman. Kita klik health check. Nah, sudah terhapus. Seperti itu, sangat simpel sekali cara menambahkan atau menghapus akun. Oke, kemudian bagaimana? Oh, tadi saya lupa ya. Bagaimana modem itu kedetek atau enggaknya? Nah, kita coba lagi masuk ke dalam overview dulu buat melihat. Nah, biasanya kalau modem kedetek itu ada di mana ya, teman-teman? Kita coba klik interface di sini, gambar gerigi atau pengaturan ini. Nah, nanti kalau modemnya kedetek atau enggaknya itu ada IP-nya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, jika kalian cabut modemnya, nanti bagaimana akan kelihatan ya. Waduh, kamera saya sudah off nih teman-teman, karena overheat HP-nya. Nah, kita akan coba cabut aja modemnya tadi yang Orbit tadi. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, kita akan lihat, kita refresh dulu. Sudah saya cabut. Kita restart dulu teman-teman. Ini sudah tidak terkoneksi ya, tidak terkonek ya ke dalam modemnya. Nah, di sini sudah hilang IP-nya teman-teman. Kalau kita panggil IP modemnya 192.168.8.1 itu ada IP modem saya ya. Udah nggak bisa teman-teman. Udah nggak bisa. Kemudian kita masuk lagi ke interface dan kita akan colokkan kembali modemnya ke dalam STB OpenWrt. Nah, sudah saya colokkan. Kita tunggu sampai IP-nya nongol di sini. Seharusnya video ini, tutorial yang ini, step yang ini ada di awal ya teman-teman, tapi saya lupa tadi. Nah, sudah terkoneksi kembali, dapat IP, dan kita akan coba panggil IP modem. Nah, yang saya sebut tadi hailing. Nah, ini teman-teman, 192.168.8.1. Nah, kita coba enter. Nah, sudah bisa teman-teman, sudah kedetek ya modem kita. Kita klik sign in. Nah, ini teman-teman sudah kedetek modem kita. Saya menggunakan ini ya, modem Orbit Pro ya. Nah, sudah kedetek di sini. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya menggunakan modem USB ya tinggal coloknya aja gitu. Colok aja ke port USB-nya, nanti akan kedetek di sini atau di sini yang 12 atau 11 ya. Nanti kita lihat IP-nya nongolnya di 11 atau 12 gitu. Pokoknya seperti itu. Oke, jadi caranya cukup simpel sekali ya teman-teman. Bagaimana cara menggunakan STB OpenWrt? Caranya sangat mudah, itu saja sih mungkin ya teman-teman. Oh ya, tadi kita perlu jelaskan lagi yang di config editor, proxy provider config di sini. Nah, kita klik edit. Nah, bagaimana cara mengganti bugnya teman-teman? Nah, bugnya itu letaknya di sini nih ya. Nih, tadi kan sudah saya jelaskan juga di example bug, itu kan ada beberapa bug ya, zona-zona juga. Nah, kalian sesuaikan. Jika kalian menggunakan bug yang saya bawakan ini yang 17267 sekian-sekian nggak bisa muncul pingnya di sini, coba ganti bug dengan bug yang sudah saya list ya tadi ya, yang ini teman-teman, yang ini example bug ini. Nah, yang ini teman-teman, kalian lihat ya daftarnya. Nah, itu oke, mungkin demikian ya video kali ini ya, video review dan tutorialnya. Kemudian di sini ada juga apa itu namanya net monitor, bisa memantau ya koneksi internet kita atau bandwidth kita di sini. Kalau kita speed test coba di 11 karena tadi modemnya kedetek di 11. Itu ada trafficnya yang berjalan nanti. Nah, tuh udah kedetek ya teman-teman, udah ada trafficnya tuh. Nanti kalau modemnya kedetek di WAN 2 berarti kita lihatnya di WAN 2 dan di sini ada traffic lane-nya. Oke.
Terus pasti ada pertanyaan, Bang, itu pasti kartu operatornya tadi ada paket kuota utamanya paling, Bang, jadi bisa ada internetnya. Nah, kita coba disable open class-nya, apakah masih bisa jalan. Nah, internetnya ya, kita off-kan dulu disable open class-nya. Bang, itu pasti ada kotanya itu, Bang, makanya bisa di speed test sama koneksi internet tuh, Bang, gitu. Nah, kita disable dulu tunnelingnya. Kita coba speed test apakah bisa, karena paket akrab saya kuota utamanya habis 0 ya, 0 giga ya, tapi untuk sosmednya kayak WA, map itu unlimited, teman-teman. Nah, itu yang bisa kita bypass. Nah, tuh kan nggak bisa ya, teman-teman, tuh nggak bisa, berarti ini berfungsi, teman-teman ya, untuk tunnelingnya berarti benar ya. Nah, kemudian kita coba enable kembali. Enable kembali. Nah, sudah running, kita klik PIACD ataupun panelnya. Kita klik proses, kita klik update dan health check. Udah, kita coba klik speed test. Klik speed test. Speed test. Kita klik. Nah, udah bisa ya, teman-teman, berarti benar. Nah, kita klik speed berapa. Nah, tadi yang adblock tadi, yang ini, teman-teman, yang adblock ini memblokir iklan ya di sekitar website ini ya. Biasanya di sini pating banyak iklan ya yang nempel-nempel di sini, tapi setelah ada adblock ini hilang semua iklannya. Nah, bisa ya, teman-teman, bisa. Jadi ini solusi untuk internet murah ya, teman-teman, tapi bukan untuk internet gratis karena kita masih modal ya. Ini solusi untuk internet murah. Oke, demikian video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.